Halo Bun, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Iim Piana. Kali ini aku mau cerita pengalamanku saat anak pulang dari NICU ya. Nah, dimana anak di NICU selama 11 hari. Nah, setelah pulang dari NICU, Gimana sih cara perawatannya? Nah, setelah pulang dari NICU, gimana sih cara perawatannya? Pertama nih, kaitannya dengan makanan ya. Ketika pulang dari NICU itu berarti otomatis anak sudah siap minum ASI dengan sendiri. Jadi optimalkan menyusuinya, mengasihinya dimaksimalkan agar anak segera pertumbuhannya cepat. Jadi kan kemarin anak lahir 2,3 ya, 2 kilo 3 on. Kemudian pulangnya itu malah turun drastis 2,1. Jadi harus dimaksimalkan ASINya biar segera mengejar ketertinggalannya. Kemudian pertama kan tadi ASI ya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kondisi badannya. Kondisi badan itu bukan kalau biasanya kan di rumah harus diberi cahaya kayak gitu. Itu enggak ya. Ini kemarin di NICU karena pernafasannya yang belum siap, keberfungsian pernafasannya belum maksimal, paru-parunya belum bagus. Jadi di NICU itu karena dibantu oleh alat CPAP, alat pernafasannya. Untuk terkait dengan kesehatannya alhamdulillah sudah baik. Jadi untuk kondisi di rumah tidurnya nggak perlu pakai lampu-lampu kayak gitu, nggak ya, jadi tidur biasa aja. Tapi di sini aku lebih memaksimalkan mencari ketika pagi itu anak lebih sering setiap hari itu cari cahaya matahari pagi ya, untuk mendapatkan cahaya matahari pagi biar tambah vitamin D-nya. Jadi kalau di desa itu namanya DD ya, DD untuk anak kecil. Jadi bayi itu lepas pakaian bisa, atau nggak dilepas juga nggak apa-apa. Itu dipanaskan di sinar matahari pagi sekitar 10 menitan sudah cukup, 10-20 menit sudah cukup. Jangan lama-lama, kalau lama-lama nanti terlalu panas ya. Nah, itu kedua. Kemudian ketiga, untuk kaitannya dengan mandi itu disarankan sama dokter jangan dimandiin langsung dulu. Soalnya kondisi ya sebenarnya bayi itu di awal-awal itu lebih baik hanya diusap-usap air aja, nggak usah langsung dimandiin, dimasukin ke dalam bak mandi, itu enggak. Jadi sekitar 1 bulanan bayi anakku itu mandinya cuma dilap-lap kayak gitu, biar ya untuk membersihkan badan, tapi nggak langsung terkena air langsung. Jadi maksudnya nggak terkena air langsung, nggak dimasukin ke air langsung, cuma diletakkan di tempat yang datar kayak meja kayak gitu. Terus nanti pakai elap handuk kecil itu dimasukkan air, kemudian diusap-usapkan ke badan anak. Nah kayak gitu. Kemudian setelah mandi itu disarankan juga nggak usah pakai minyak dulu, karena untuk bukan apa-apa ya, maksudnya di sini mungkin ada yang pro ada yang kontra, tapi aku hanya mengikuti saran dokter jangan pakai minyak dulu. Jadi meskipun habis mandi itu ternyata nggak usah pakai minyak dulu di bagian perut, itu sampai usia sekitar 1 bulanan juga. Selebihnya nanti bisa pakai minyak tapi sedikit-sedikit. Kemudian terkait dengan ibu ya, ibu minum jamu boleh atau enggak, boleh atau enggak itu tergantung nanti dari orang tua masing-masing ya. Tapi kalau aku pas tanya ke dokter itu disaranin jangan minum jamu dulu. Yang penting ibu makan makanan yang bergizi, cukup air minum. Nanti untuk pertumbuhan bayi prematur itu kalau ASINya bisa maksimal, insya Allah bisa segera berkembang dengan baik. Nah, untuk pernafasannya gimana?
Untuk pernafasannya, alhamdulillah setelah pulang dari rumah sakit itu untuk paru-parunya sudah bekerja dengan baik ya. Jadi untuk nafasnya sudah baik, nggak perlu bantuan lagi. Tapi disarankan ini aku lebih cari Google kayak gitu ya, dokter-dokter gimana caranya biar anak itu untuk pernafasannya baik. Soalnya di awal-awal itu ternyata anakku lebih kena gangguannya di nafas itu kalau kena debu sedikit langsung batuk-batuk gitu. Jadi dari usia sekitar 3 bulanan itu sering dibawa ke pantai, di pinggir pantai itu kan bisa menghirup udara segar ya. Jadi paru-paru anak itu akan lebih baik ketika sering dibawa ke pantai, dan alhamdulillahnya sampai sekarang kondisinya sudah baik, jarang banget yang namanya sakit batuk kayak gitu. Kalau misalnya udah agak gimana ya, ada tanda-tanda mau batuk, mau flu kayak gitu, segera aja dibawa ke pantai biar biar ya buat menolak penyakit itu tadi, jadi nggak jadi batuknya. Jadi yang terpenting sih kalau anak itu hampir sama untuk anak prematur sama anak lahir normal ya. Untuk setelah ya maksudnya samanya setelah kondisi pulang dari NICU, kalau anak dalam kondisi baik-baik saja udah normal kembali itu perawatannya cukup sama. Yang penting ASI bisa maksimal, dan kalau ya tergantung lagi dengan anaknya. Kalau misalnya masih ada bantuan alat-alat, misal kadang ada yang sudah boleh pulang tapi minumnya masih pakai selang gitu kan ada. Tapi alhamdulillahnya anakku pulang itu bisa langsung minum ASI langsung. Jadi di rumah sakit juga sebelum pulang sudah bisa minum ASI sendiri. Jadi alhamdulillah perawatannya nggak terlalu rumit. Kalau bayi pulang dari NICU itu sudah kondisinya baik, normal. Jadi sampai rumah pun si ibu bisa merawat bayi dengan baik, tidak terlalu susah sih ya. Yang penting ASI bisa maksimal, itu pertumbuhannya insya Allah bisa lancar. Nah itu tadi perawatan di rumah ya, nggak terlalu rumit ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.